Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif atas nama Ibu Ismaya Anraini hari ini Selasa tanggal 10 September 2024 kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelaksanaan ujian pada hari ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah Ibu diminta untuk menampilkan cuplikan praktik pembelajaran implementasi dari modul ajar dengan menggunakan pendekatan PJBL. Kemudian yang kedua untuk uji pengetahuan dan yang terakhir adalah uji kemampuan baca tulis Al-Quran. Mengawali pelaksanaan ujian untuk Ibu Miss Maya, saya minta Ibu Miss Maya mempraktikkan modul ajar dengan menggunakan pendekatan PJBL. Mohon yang ditampilkan itu penekanannya lebih kepada langkah-langkah PJBL yang tentunya diawali dengan kegiatan pendahuluan, kemudian pada kegiatan inti dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Tetapi yang saya ingin lihat dari Ibu Mismaya itu lebih ditampilkan untuk langkah-langkah dari PJBL. Dengan waktu 20 sampai 25 menit, silakan dimaksimalkan waktu yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk anak-anakku, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warsukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang luas. Amin. Nah, itu tadi perwakilan dari ketua kelasnya memimpin doa. Semoga si pembaca dan si pendengar dapat mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen dulu. Alhamdulillah hadir semua. Nah, untuk hari ini eh, masih ada tidak anak-anakku yang mengingat pembelajaran kemarin? Kemarin kita mempelajari tentang perilaku terpuji. Sekarang materi hari ini Ibu menjelaskan tentang per- eh, perilaku amanah dan jujur. Jadi sangat erat keterkaitannya antara pembelajaran kemarin dengan yang hari ini yang Ibu akan lakukan. Kemudian eh, yang pertama sebelum memulai pembelajaran Ibu akan bertanya, apakah kalian mengetahui apa itu amanah? Nah, amanah itu dapat dipercaya. Kemudian ada yang tahu apa lagi itu perilaku jujur? Nah, perilaku jujur itu berkata sesuai dengan yang benar adanya atau yang benar-benar terjadi. Nah, Ibu akan memperlihatkan tayangan video tentang perilaku amanah dan jujur dengan baik. Mohon disimak ya anak-anakku.
Suaranya tidak ada, Bu. Suaranya tidak keluar. Terkeluar. Oh, Ya, dimatikan dulu, kemudian nanti share sound. Diklik, jangan lupa diklik share sound supaya suaranya keluar. Share screen-nya dimatikan dulu, kemudian di-share kembali. Jangan lupa dicentang share sound. share sound. Di bagian mana itu Bu share sound? Di pojok kiri, coba dimatikan dulu. Coba saya share ya. Nanti lihat. eh ini misalnya ini ya, saya share. Nanti bentar, saya buka dulu video. Di pojok, coba dia di pojok pojok kanan ada yang tertulis share sound. Saya share dulu Bu. Ya, coba share. Nanti di pojok itu ada tampilan share sound. Nah, Iya, coba ada kan? Itu dicentang. iya ada Bu. Terima kasih Bu. Nama saya Miss Maya Amreni, asal dari Kabupaten Bantaeng, mahasiswa PBG kelas PAIS 1 Divisi 1, unit kerja SMP Negeri 1 Divisi 1. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas materi berintegritas dengan sifat amanah. Pelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kita kerjakan pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat kita semua. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran pada hari ini tentang pengertian akhlak dan berintegritas. Nah, ada yang tahu apa itu akhlak? Akhlak adalah perilaku atau budi pekerti yang baik yang menjadi cerminan dari kepribadian seseorang. Dalam Islam, akhlak yang baik sangat dianjurkan karena mencerminkan ketaatan seseorang kepada Allah dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sedangkan integritas adalah konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Seseorang yang berintegritas akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar dan tidak mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak etis. Nah, kemudian kita masuk pada amanah dan contoh perilakunya. Nah, amanah berasal dari bahasa Arab yang berarti dapat dipercaya atau memegang kepercayaan. Sementara contoh amanah yang pertama, menepati janji kepada teman, keluarga, atau orang lain. Yang kedua, menjaga rahasia yang dipercayakan oleh orang lain. Ketiga, melaksanakan tugas sekolah atau kerjaan dengan penuh tanggung jawab. Cukup, Bu. Kemudian Silakan kita dilanjutkan masuk ke langkah pada yang berikutnya. jujur beserta dengan contoh. Nah, itulah tadi anak-anakku, Ibu telah menampilkan video media pembelajaran tentang materi kita pada hari ini. Anak-anakku kan tadi sudah menyimaknya. Nah, sudah jadi pengertian amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia,
amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman dapat dipercaya. Kemudian secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain, maupun dirinya, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, terdapat tiga cakupan amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah kepada sesama, kemudian amanah kepada diri sendiri. Nah, bagaimana cara kita berperilaku amanah dengan jujur? Yang pertama, ada contoh misalnya menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, menyampaikan pesan atau titipan dari orang lain hingga sampai kepada orang yang dituju sesuai dengan permintaan pengirim pesan atau titipan. Kemudian, selalu mengembalikan uang yang kelebihan ketika berbelanja. Kemudian, bagaimana hikmah sikap amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda? Nah, ini sangat penting anak-anakku. Kenapa? Karena kita harus memberikan perilaku amanah dalam lingkungan kita sehari-hari. Jadi sangat erat kaitannya amanah dan kejujuran. Nah, di sini hikmahnya kita ambil, sikap amanah dan jujur memiliki manfaat yang bersifat vertikal sekaligus horizontal. Vertikal berupa peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjaga amanah dan kejujuran menunjukkan dirinya memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Kemudian, manfaat horizontal bersifat amanah dan jujur adalah meningkatkan kepercayaan diri dari orang lain yang selalu menjaga amanah dan kejujuran akan mendapatkan kepercayaan yang besar dari orang-orang di sekitarnya seperti teman, orang tua, guru, dan lain-lain. Kepercayaan dari banyak orang akan menghasilkan banyak pula kebaikan yang dapat diperoleh orang-orang tersebut. Nah, itulah penjelasan terkait dengan materi Ibu tadi tentang perilaku amanah dan jujur. Apakah Ibu akan membagi kelompok tentang eh, tentang materi perilaku amanah dan jujur. Jadi Ibu ingin membagi kelompok menjadi tiga dengan jumlah siswa satu kelompok itu 2 orang. Jadi kelompok satu Irda, kelompok dua Khairuddin, dan kelompok tiga Siska. Jadi yang saya sebutkan tadi masing-masing ketua kelompoknya. Jadi Ibu akan membagikan LKPD tentang materi Ibu pada hari ini. Jadi Ibu minta untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya mengenai materi perilaku amanah dan jujur. Jadi kita harus berperilaku amanah dan jujur dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi untuk anak-anakku silakan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD pada materi hari ini. Nah, sudah selesai semua. Nah, jadi eh, jadi untuk ketiga kelompok ini sudah menyelesaikan LKPD pada hari ini. Ibu akan memberikan penilaian berdasarkan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok satu mendapat poin 80, kelompok 2 90, dan kelompok 3 95. Nah,
Jadi untuk hari ini, bagaimana pembelajarannya hari ini anak-anak? Sangat menyenangkan atau tidak? Nah, sangat menyenangkan. Jadi, eh, pembelajaran hari ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita dalam sehari-hari atau bermasyarakat karena ketika kita bersifat amanah, maka kita akan dipercaya orang lain. Taruhlah misalnya contoh di dalam kelas ini ketika teman kita meminjamkan kita pulpen, maka kita harus mengembalikannya secara utuh. Tidak boleh ada yang hilang, misalnya tutupnya. Itu salah satu contoh perilaku amanah di dalam kelas ini. Kemudian perilaku jujur. Nah, jika kita berperilaku jujur, maka kita akan disenangi oleh orang lain. Misalnya contoh, ketika gurunya menyuruh anak-anakku untuk membelikan misalnya buku di kantin, buku tulis, ada sisa uangnya, maka kita harus mengembalikannya. Jadi jika kita menciptakan perilaku jujur, maka kita akan disenangi oleh semua orang. Nah, sebagai penutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini, yaitu perilaku amanah dan jujur. Jadi, amanah adalah eh, terpercaya atau sangat dipercaya. Jika kita menerapkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menciptakan salah satu perilaku bertanggung jawab. Kemudian kejujuran, jika kita berperilaku jujur, maka kita akan disenangi oleh masyarakat. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini anak-anak, kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Amin. Nah, cukup sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan ucapan Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu Mismaya sudah selesai melaksanakan cuplikan untuk praktik pembelajaran dari implementasi modul ajar dengan menggunakan pendekatan PJBL. Kita selanjutnya masuk pada tahap uji pengetahuan. Ibu sudah siap? Ya, Bu. Ya. Baik, saya mulai dari pertanyaan. Apa yang Ibu ketahui tentang teori belajar? Jadi teori belajar itu ada 4. Yang pertama, behavioristik. Behavioristik adalah bentuk perubahan kemampuan siswa dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai ilmu interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian kognitivisme, teori belajar ini dilihat dari perubahan persepsi atau pemahaman. Kemudian yang ketiga, humanistik, bagaimana cara memanusiakan manusia. Maksudnya di sini menghargai perbedaan. Kemudian konstruktivisme di sini menyatakan bahwa menyatakan bahwa belajar adalah bentuk bentuk siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman yang baru. Mungkin seperti itu, Bu. Ya.
Dari teori belajar yang Ibu sudah kemukakan, saya ingin Ibu menunjukkan bagaimana ketika di dalam proses kegiatan pembelajaran itu dia berlandaskan atau berpijak pada teori belajar kognitivistik atau kognitivisme. Silakan. Eh, Masuk pada teori belajar behavioristik, di mana di sini ada perubahan tingkah laku peserta didik di dalam kelas dengan materi perilaku amanah dan jujur yang bisa mengevaluasi peserta didik bahwasanya amanah dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bermanfaat kaitannya, kemudian juga dengan perilaku jujur, erat juga kaitannya ketika kita mengajarkan peserta didik untuk berperilaku jujur. Mungkin seperti itu, Bu. Selanjutnya, saya ingin Ibu menjelaskan alur dari pengembangan pembelajaran yang tentunya ini penekanannya saya ingin Ibu menyampaikan apa yang Ibu ketahui tentang pendekatan ya, pendekatan problem based learning, project based learning atau PJBL, kemudian pendekatan technological, pedagogical, and content knowledge atau yang dikenal dengan TPEC atau TPACK. Silakan Bu. Eh, Kalau PBL Ibu diminta siswa untuk berpikir kritis untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kemudian PJBL itu siswa dituntut untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan. Kemudian model pendekatan TPACK itu berbasis dengan media pembelajaran yang mana di sini diarahkan untuk siswa untuk lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran dengan adanya em, TPACK atau media pembelajaran yang ditampilkan. Mungkin seperti itu, Bu. Selanjutnya, saya ingin Ibu menjelaskan bagaimana di dalam alur ya untuk merumuskan tujuan pembelajaran, tujuan alur tujuan pembelajaran, kemudian di bagaimana Ibu menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Jadi dari alur tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran dan KKT. Silakan. Ya, terima kasih, Bu. Jadi, TP itu menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita rancang. Kemudian, untuk menyusun KKTP, yang pertama kita harus memahami tujuan pembelajaran dengan jelas. Kemudian, yang kedua, kita harus menentukan hasil belajar peserta didik yang diharapkan. Kemudian, yang ketiga, kita menyusun kriteria yang dapat diukur. Kemudian kemudian membuat kriteria berjenjang. Kemudian kita menggunakan indikator yang spesifik. Kemudian penilaian, kita tetapkan standar penilaian. Kemudian kemudian kita memberikan umpan balik atau refleksi. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, pertanyaan selanjutnya saya ingin Ibu menjabarkan pada modul ajar itu komponennya apa saja? Modul Komponen ajar itu ajar. komponen modul ajar seperti identitasnya, eh, seperti apa, kemudian kelas atau fase yang diajarkan, alokasi waktu, tahun pelajaran, kemudian nama penyusun, kemudian kompetensi kompetensi awal,
profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, mungkin seperti itu, Bu. Belum lengkap, Oh, tujuan masih ada ada lagi. masih ada Bu, tujuan pembelajaran. Saya ingin ibu uraikan itu secara berurutan ya. Misalnya di Mendut Belajar itu ada informasi umum. Informasi umum itu apa saja, kemudian masuk pada komponen berikutnya apa. Silakan. Oh iya, Bu. Jadi kompetensi awal. Jadi yang pertama identitas modul, yang kedua kompetensi awal, yang ketiga profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana, kemudian target peserta didik, kemudian model pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran, yang terakhir asesmen, Ibu. Ya, coba saya ingin di asesmen ya. Ibu bisa menjelaskan di dalam asesmen itu apa yang harus dituangkan. Dia berisi apa? Asesmen, oh iya Bu, jadi asesmen itu kita mengukur ketercapaian pembelajaran di akhir kegiatan. Misalnya asesmen sebelum pembelajaran diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran itu formatif, kemudian asesmen sumatif itu pembelajaran di akhir proses pembelajaran. Ya, Itu. berikut di sini apa yang Ibu ketahui terkait dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, high order thinking skill. Jadi di sini critical thinking High, itu high, high order thinking skill. order thinking skill HOTS, di HOTS, high low order. low HOTS. order, lots order. Jadi di sini berpikir peserta didik diajak untuk berpikir dalam mengembangkan suatu Bentar pembelajaran. ya, saya arahkan. Di kita melakukan asesmen, terutama di dalam menyusun instrumen yang mengukur anak kognitif, itu kita memperhatikan kemampuan berpikir, level kemampuan berpikir. Level kemampuan berpikir yang kita kenal dan lebih banyak kita kenal dengan taksonomi Bloom. Nah, di kurikulum Merdeka itu kan di taksonomi Bloom itu ada revisi ya. Jadi dari tingkatan pengelompokan itu kemampuan berpikir itu dibagi menjadi tiga. Kemampuan level berpikir rendah atau kita kenal dengan low order thinking skill. Kemudian yang berikut level berpikir sedang, middle order thinking skill. Dan yang terakhir level berpikir tingkat tinggi atau yang kita kenal dengan high order thinking skill. Nah, dari pengelompokan itu saya ingin langsung ya diberikan contoh konkretnya. Misalnya saya ingin Ibu bisa membedakan antara soal ya untuk mengukur misalnya soal esai yang mengukur kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Silakan. Eh, Mungkin seperti ini Bu, C1 ranah kognitif itu ada C1 sampai C6 di mana C1 itu pengetahuan atau mengingat, kemudian C2 itu tentang. Tidak diberikan pada satu materi, berikan contoh soal yang masuk pada kategori C1 itu dia bentuk soalnya seperti apa? Yang soal esai. Oh iya Bu, saya mengambil dari C1 pengetahuan atau mengingat, jadi mengarahkan
mengevaluasi peserta didik tentang pengetahuan apa itu amanah, apa itu perilaku amanah dan perilaku jujur dengan baik. Apakah dengan pemahaman yang didapatkan peserta didik dapat diimplementasikan dengan baik? Mungkin seperti itu, Bu. Saya minta contoh soalnya. Ibu contohkan soal yang masuk pada kategori C1 ya, atau yang dia mengukur kemampuan berpikir rendah. Oh, mungkin seperti ini, Bu. Tentang C2 pemahaman, eh, C1 dulu, C1. eh C1, C1 C1. C1 pengetahuan, apa pengertian amanah dan jujur dengan baik. Apa? Apa pengertian perilaku amanah dan jujur dengan baik. Nah, coba Ibu rubah ke HOTS. HOTS C berapa? Kalau masuk pada kategori kemampuan berpikir tinggi itu pada level C berapa? C mungkin C4, Bu, menganalisis. Nah, coba contohnya yang soal yang tadi kita rubah ke HOTS, ke analisis. Mungkin bagaimana mungkin seperti contoh pilihan ganda, eh, Saya minta yang so- esai, esai. oh Soal yang yang tadi esai. akan dirubah ya. Tadi kan contoh soal yang LOTS ya, kemampuan berpikir rendah C1. Nah, C1 itu kan dia LOTS itu kan masuk pada kategori C1, C2. Nah, tadi saya minta untuk contoh dari C1 itu kita bagaimana soal yang tadi itu kita rubah ke soal yang mengarah kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Ya, Bu, mungkin seperti ini, Bu. Peserta didik dapat memberikan contoh bagaimana itu perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Hmm, next berikut bagaimana jika misalnya Ibu melakukan asesmen di dalam pembelajaran, kemudian hasilnya belum dapat memenuhi tujuan pembelajaran, apa yang akan Ibu lakukan? Melakukan remedial, Ibu, untuk memotivasi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya. Bisa diberikan contoh seperti apa? Siswa yang masuk pada kategori remedial? Misalnya siswa belum belum memahami, belum bisa membedakan antara perilaku amanah dan jujur. Hmm? Saya Peserta minta di untuk kapan guru itu mau melakukan remedial seperti yang Ibu lakukan tadi kan, sampaikan tadi kan remedial kan. Iya, Bu, Jadi ya. pada saat kan kita akan melaksanakan remedial kepada peserta didik. Biasanya, Bu, di akhir pembelajaran misalnya ada asesmen sumatif. Terus Biasanya dilakukan setelah selesai merencanakan pembelajaran. Remedial remedial ketika nilai ulangan peserta didik itu di bawah KKM. Mungkin seperti ya, itu, Ibu. selanjutnya di dalam pemilihan media, karakteristik apa yang perlu untuk diperhatikan ketika Ibu menggunakan media? Pemilihan media ya. Jadi untuk media pembelajaran yang digunakan itu kan dia sangat mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran. Nah, kriteria apa yang menjadi pertimbangan ketika kita akan membuat media? Misalnya misalnya kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kemudian keadaan peserta didik, kemudian keterampilan guru dalam mengembangkan media pembelajaran, kemudian relevan dengan materi. Mungkin seperti itu, Ibu. Yang berikut, perbedaan dari critical thinking dan reflective thinking.
Critical thinking itu berpikir kritis, di mana peserta didik diajak untuk berpikir dengan dengan materi yang dengan materi pembelajaran. Kemudian analytical thinking lebih fokus pada reflective thinking, reflective thinking. reflective thinking mengajak peserta didik untuk menguasai pembelajaran yang dilakukan adalah proses berpikir kritis yang melibatkan refleksi atau pengalaman dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Yang berikut materi ajar, bagaimana materi ajar yang bisa menggambarkan dimensi pengetahuan? Di media ajar yang menggambarkan dimensi pengetahuan, bagaimana kita memberikan peserta didik materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita angkat, atau pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, coba jelaskan perbedaan contoh ya, langsung contoh ya, bagaimana yang disebut dengan pengetahuan yang berdimensi eh sorry ya, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognisi. Ya, Bu. Jadi pengetahuan faktual itu yang benar-benar adanya. Pengetahuan faktual itu pengetahuan tentang label atau simbol yang Saya kejadian yang ingin langsung ke contoh konkret ya, contoh konkretnya. eh, mungkin seperti ini, Bu. Pengetahuan faktual, fakta benar adanya, misalnya eh, perilaku amanah itu eh, dapat dipercaya atau terpercaya, misalnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pengetahuan konseptual itu dapat berupa tentang skema pembelajaran yang menyangkut dengan amanah dan perilaku jujur dalam bermasyarakat. Kemudian pengetahuan prosedural merupakan yang dapat memecahkan masalah. Misalnya ada beberapa siswa yang belum mengetahui apa itu amanah dan apa itu perilaku jujur. Kemudian yang terakhir metakognitif, ini termasuk dalam C1 tentang pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya. Selanjutnya, coba diuraikan bagaimana di dalam menyusun modul proyek P5 dari penyusunan profil sampai dengan asesmen yang dilakukan. Jadi yang pertama kita harus melihat profil modul, kemudian tema dan topik judul yang akan kita angkat, kemudian fase atau jenjang sasaran, kemudian durasi kegiatan, kemudian tujuan. Nah, di sini di tujuan ada rubrik pencapaian, rumusan kriteria pada fase yang kita ambil, kemudian ada aktivitas atau alur aktivitas proyek, profil, kemudian asesmen. Nah, asesmen di sini ada pertanyaan pemantik untuk memancing peserta didik. Mungkin seperti itu, Ibu. Saya minta karena menyebut tadi pertanyaan, jadi saya minta dari materi untuk modul ajar ini yang diambil, coba mantik. Pertanyaan pemantik, misalnya bagaimana perilaku, apakah peserta didik sudah menerapkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana contoh
apakah peserta didik bisa memberikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin seperti itu, Ibu. Terakhir di modul project, saya ingin dijelaskan aktivitas apa saja yang harus ada ya pada modul project. Aktivitas misalnya kegiatan satu, pengenalan terhadap proyek yang akan kita lakukan. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita menge- mengenalkan apa yang akan kita lakukan. Misalnya, kita mela- kita misalnya memperkenalkan bahan yang akan kita lakukan, yang akan kita gunakan. Kemudian me- kemudian pembelajaran P5 ini penguatan penguatan karakter, kemampuan peserta didik untuk menciptakan proyek dengan sesuai tema yang diambil. Mungkin seperti itu, Bu. Masih ada yang belum lengkap? Penjelasannya belum lengkap? Kegiatan aktivitas pengenalan, Mm. terhadap tema yang Oh, pada kita mau refleksi, refleksi. Refleksi apa? Apa yang refleks. ada refleksi untuk modul project aktivitasnya? Seperti memberikan evaluasi terhadap peserta didik terkait dengan tema yang akan kita lakukan. Misalnya proyek apa yang akan kita lakukan. Seperti itu, Bu. Kurang pas ya jawabannya. Saya pindah ke PTK. Bagaimana Ibu bisa merumuskan mengangkat sebuah judul PTK itu harus dimulai dari mana? Jadi PTK itu dimulai dari kata pengantar, daftar isi, kemudian bab satu pendahuluan latar belakang, kemudian Yang saya tanyakan itu dulu judul, judul, oh judul. iya Bu, judul, Lahir judul itu judul, dulu berangkat dari mana? Lahirnya judul. Ibu kan sudah punya judul PTK kan? Nah, iya Bu. dari judul itu dia seperti apa sampai terumuskan judul PTK? Adanya suatu permasalahan sehingga saya mengangkat judul PTK Coba mengapa PTK itu penting dilakukan oleh guru? untuk untuk meningkatkan hasil, misalnya hasil belajar peserta didik yang menggunakan misalnya metode Think Pair Share, sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk menggunakan metode seperti Think Pair Share, sehingga eh, pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik, dapat meningkatkan kinerja guru sebagai menjadi profesional. Mungkin seperti Sistematika itu, Bu. untuk sistematika PTK pada bab 3 metode penelitian. Bab bab 3 itu eh, bab bab 3 tentang metode metode penelitian, ada di situ jenis penelitian, kemudian tempat dan waktu penelitian, kemudian prosedur penelitian, indikator ketercapaian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Mungkin itu, Ibu. Ya, cukup untuk uji pengetahuannya. Sekarang kita pindah ke tahap terakhir ya, kemampuan baca tulis Al-Quran. Saya ingin melihat bagaimana kemampuan Ibu dalam baca tulis Al-Quran. Silakan diambil Al-Qurannya, Ya, Bu. buka surat Al-Jumu'ah. Cuma ayat berapa, Ibu? Silakan dibaca ayat
6 sampai dengan ayat 12. Ayat 6. Sorry, Au, sorry. Eh, iya, iya, silakan Bu. dibaca untuk surat Al-Jumu'ah. Bentar ya. Ayat dari Hmm. dari ayat 3 sampai dengan 11. Iya, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharina minhu lamma yalhaqu bih wa huwal azizul hakim. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمت أنكم أولياء لله من دون الناس فتمتعوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردوا إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى شكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتظروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الراشدين Sadaqallahul adzim. Ya. Terakhir, Bu, kita masuk ke menulis Al-Quran. Iya, Ibu. Silakan Ibu buka surat Al-Fat. Al Al-Falaq, Ibu. Al-Fat, Al-Fat. Al-Fat. Ya. Al-Fat. Ibu nanti tulis ayat, Al-Fat. silakan Al-Fat. ditulis ayat 2 sampai 3, Bu. Iya, Ibu. Al-Fat ya. Iya, Ibu, iya. Aduh, dua sampai. Sampai 4, sampai 4. Iya, iya, Bu.
Dua menit lagi waktunya, Bu. Iya, Bu.
Cukup, silakan ditampilkan. Agak diangkat sedikit, Bu. Angkat lagi. Dimatikan dulu, dihilangkan dulu background-nya supaya bisa terlihat. Yang mana ini, Bu? Ya, Yang mana, ini Bu? kita pilih yang non. Nanti di choose virtual background, nanti pilih non. Atau coba diangkat saja, boleh di posisinya. Tadi sudah bisa terlihat. Tidak bisa terlihat, ya. Tidak bisa, ya. Oke, cukup, Bu. Ya, Ya, terima cukup. kasih, Bu. Ya, Alhamdulillah Ibu Ismaya, saya ucapkan selamat sudah selesai melaksanakan uji komprehensif. Dan Iya, Bu. marilah kita tutup untuk pelaksanaan uji komprehensif atas nama Ibu Miss Maya Anggraini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimatikan Waalaikumsalam rekamnya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Dimatikan rekamannya, Bu.